Halo Pak dan teman-teman, perkenalkan saya Cecilia Saron Abigail Selan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus yang keempat, yaitu tentang konflik tim kreatif dan klien. Pertanyaan yang saya jawab yaitu dari nomor 1, mengidentifikasi semua stakeholder dan kepentingannya. Jadi stakeholder yang terkait yaitu yang pertama tentang klien, kepentingannya mengingini kampanye peluncuran fitur kripto berhasil dan menarik perhatian publik. Yang kedua, menginginkan citra produk terlihat aman dan terpercaya agar masyarakat dapat tertarik dan menggunakan layanan investasi kripto ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan influencer yang terkenal untuk meningkatkan popularitas dan kepercayaan pasar. Kemudian yang kedua yaitu tim kreatif agensi. Kepentingannya menjaga integritas dan kualitas konsep kampanye yang telah dibuat. Yang kedua, memastikan isi kampanye sesuai fakta dan tidak menyesatkan masyarakat. Yang ketiga, menolak penggunaan klaim 100% aman karena kripto memiliki resiko yang tinggi dan fluktuatif. Kemudian yang ketiga yaitu tim legal agensi. Kepentingannya yang pertama, mengurangi resiko hukum bagi agensi dan klien. Yang kedua, berusaha memenuhi permintaan klien namun tetap aman secara hukum melalui penggunaan disclaimer. Kemudian yang ketiga, melindungi perusahaan dari tuntutan atau pelanggaran regulasi periklanan dan promosi investasi. Kemudian yang keempat yaitu tim finance agency. Kepentingannya pertama, menjaga kontrak sebesar senilai 8 miliar agar tidak hilang. Yang kedua, memastikan kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima adalah account director. Ini kepentingannya yaitu menjaga hubungan baik dengan klien tanpa merusak nilai etika perusahaan. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan kepentingan bisnis, hukum, kreativitas, dan reputasi agensi. Kemudian yang keenam yaitu influencer finansial. Ini kepentingannya yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan finansial dan ekspor dari kerjasama promosi. Kemudian yang kedua, memperbaiki dan atau mempertahankan citra publiknya. Kemudian yang ketujuh yaitu masyarakat atau konsumen itu sendiri. Kepentingannya yaitu mendapatkan informasi yang jujur dan transparan mengenai investasi kripto ini. Kemudian yang kedua, terlindungi dari iklan yang menyesatkan. Kemudian yang kedelapan yaitu tentang agensi atau kreasi komunika. Kepentingannya menjaga reputasi perusahaan sebagai agensi profesional dan etis. Kemudian yang kedua, mempertahankan klien yang besar dan keuntungan bisnis itu. Perkenalkan, nama saya Cikwi Tendun. Saya akan menjawab nomor 2 dari studi kasus 4, yaitu keputusan kelompok dengan soal apa nilai-nilai yang bertabrakan dalam kasus ini. Jadi dalam kasus ini terdapat beberapa nilai yang saling bertabrakan. Pertama, nilai kejujuran dan etika bertentangan dengan kepentingan bisnis. Tim kreatif ingin menjaga keakuratan informasi karena klaim 100% aman dianggap menyesatkan. Sedangkan klien dan tim finans lebih fokus pada keuntungan dan mempertahankan kontrak besar perusahaan. Kedua, terdapat konflik antara profesionalisme dan tekanan komersial. Tim kreatif menolak menggunakan influencer yang pernah terlibat skandal karena dapat merusak kredibilitas kampanye. Sementara klien melihat influencer tersebut sebagai cara cepat untuk meningkatkan promosi dan penjualan. Lalu yang ketiga, ada pertentangan antara kepentingan jangka pendek dan reputasi jangka panjang. Mengikuti permintaan klien mungkin menguntungkan secara finansial saat ini, tetapi dapat menurunkan kepercayaan publik dan merusak reputasi agensi di masa depan apabila kampanye dianggap tidak etis atau menyesatkan. Perkenalkan, nama saya Agnes Anemarlis Bliti Pribe. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan nomor ketiga. Pertanyaan dari nomor 3 yaitu gunakan teknik Six Thinking Hats untuk menganalisis situasi dari perspektif berbeda. Pertama yaitu topi putih atau biasa dikenal juga dengan fakta. Nah, dengan faktanya yaitu kontrak yang bernilai 8 miliar ini ketika dibatalkan itu berdampak pada bonus karyawan. Terus yang kedua yaitu klaim 100% aman untuk kripto itu melanggar hukum yang ditetapkan oleh regulasi OJK. Kemudian yang ketiga yaitu influencer yang dipilih oleh klien itu memiliki rekam jejak yang buruk. Terus sekarang topi yang kedua yaitu topi merah atau emosi. Nah, tim kreatif frustasi karena integritasnya terancam. Kemudian tim finansial panik karena takut kehilangan bonus dan klien yang besar. Yaitu topi hitam atau resiko. Nah,
ketika karyawan ini menuruti klien, itu akan memicu tuntutan hukum penipuan konsumen, boikot dari netizen, dan rusaknya reputasi agensi jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu topi kuning atau peluang. Nah, konsep utama Querto untuk semua sudah disesuaikan klien. Ada peluang bagi agensi untuk menjadi mitra strategis jika berhasil menyelamatkan klien dari blunder ini. Kemudian yang kelima yaitu topi hijau atau solusi kreatif. Nah, pada topi ini itu ada dua solusinya yaitu ubah klaim. Nah, dari yang awalnya 100% aman investasinya menjadi 100% aman keamanan sistem atau datanya. Kemudian yang kedua yaitu ubah influencer. Nah, di sini itu perusahaan harus tolak influencer bermasalah, ajukan counter proposal influencer finansial yang bersih dan kredibilitas. Sekarang topi yang keenam atau topi biru itu adalah keputusan. Nah, kita itu harus mengambil strategi kolaborasi yaitu win-win solution, di mana kita itu harus tetap mempertahankan kontrak 8 miliar, tetapi eksekusinya wajib dinegosiasikan demi keselamatan hukum dan reputasi bersama. Berikutnya soal nomor 4 yaitu susun 3 alternatif kompromi yang memungkinkan dalam kasus ini. Yang pertama, kami akan tetap menggunakan konsep kampanye kripto untuk semua, tetapi mengganti klaim 100% aman dengan kalimat yang lebih realistis seperti lebih aman dengan sistem keamanan berlapis agar tidak menyesatkan publik. Yang kedua, kami akan mengganti influencer yang memiliki riwayat skandal dengan figur publik atau edukator keuangan yang lebih kredibel, sehingga citra perusahaan tetap positif dan dipercaya masyarakat. Yang ketiga, kampanye akan tetap dijalankan, namun disertai dengan disclaimer dan edukasi tentang risiko investasi kripto dengan jelas, agar perusahaan tetap transparan kepada konsumen. Dengan kompromi ini, kepentingan klien tetap terpenuhi tanpa mengorbankan etika, reputasi, dan keamanan hukum perusahaan. Berikutnya pada soal nomor 5, keputusan apa yang paling etis dan paling menguntungkan dalam jangka panjang? Keputusan yang paling etis dan paling menguntungkan jangka panjang adalah menolak klaim 100% serta mengganti influencer yang memiliki reputasi buruk. Perusahaan sebaiknya tetap membuat kampanye yang menarik tetapi jujur dan transparan mengenai risiko investasi kripto. Keputusan ini penting karena dapat menjaga kepercayaan publik, juga melindungi reputasi perusahaan, serta dapat mengurangi risiko hukum di masa depan. Walaupun mungkin akan ada risiko kehilangan klien ataupun keuntungan jangka pendek, sikap profesional dan etis akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi hubungan bisnis dan juga citra perusahaan dalam jangka panjang. Nah, bagaimana cara menangani konflik interpersonal antara tim kreatif dan juga tim akun? Caranya adalah dengan melakukan komunikasi terbuka dan juga menjadi penengah yang netral. Sebagai account director, kita harus mendengarkan pendapat dua pihak tanpa memihak, lalu fokus pada mencari solusi terbaik bagi perusahaan dan juga klien. Selain itu, keputusan harus dibuat secara transparan berdasarkan fakta, risiko, dan juga kepentingan jangka panjang perusahaan. Jadi saya akan menjawab lagi pertanyaan dari nomor 6. Yang pertama itu mengenai strategi pengenangan konflik untuk rapat. Nah, strategi yang pertama yaitu validasi dari kedua pihak, di mana tim kreatif itu akui bahwa penolakan mereka benar, itu demi menjaga integritas, hukum, dan reputasi dari agensi. Kemudian yang kedua, tim bisnis itu memvalidasi kecemasan mereka terkait target, bonus, dan pertahankan kontrak 8 miliar. Terus yang berikutnya, strategi yang kedua yaitu ubah debat menjadi analisis risiko objektif. Di sini kita harus sampaikan bahwa menurut klien itu mentah-mentahnya itu justru berbahaya, di mana klaim 100% aman itu melanggar regulasi finansial. Terus influencer bermasalah itu beresiko memicu hujatan dari publik. Terus solusi yang ketiga yaitu ajukan solusi jalan tengah, di mana itu win dan win. Nah, di sini permintaan klien itu klaim 100% aman, itu solusi yang kita dapat berikan, itu ubah narasi menjadi aman secara regulasi sistem. Contohnya seperti sistem keamanan yang berlapis. Terus yang kedua, influencer yang skandal itu ganti influencernya dan tolak influencer tersebut, tetapi langsung sodorkan 3 nama alternatif dengan
engagement yang setara.